Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Oktaviani, Ayu Rahmawati dan juga Fatihatur Rahmania. Kali ini kami akan membahas tentang kekhususan psikologi klinis. Ingin tahu apa aja? Langsung saja. Kekhususan psikologi klinis. Psikologi klinis ialah salah satu dari psikologi terapan yang bertujuan untuk memahami dan memberi bantuan bagi individu yang mengalami gangguan. Mempelajari orang-orang abnormal dan subnormal merupakan arti sempit dari psikologi klinis. Sedangkan dalam artian luas dari psikologi klinis ialah membahas dan mempelajari emosional manusia tanpa memandang abnormal atau subnormalnya. Psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak merupakan psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan atau perilaku pada anak dan remaja. Yang mendasarinya adalah psikologi abnormal anak, yakni landasan-landasan psikologi abnormal yang diterapkan atau disesuaikan dengan kondisi perilaku pada anak. Aktivitas psikologi anak dikelompokkan dalam asesmen, intervensi, prevensi, dan konsultasi. Masalah yang terkait dengan tipe aktivitas itu seperti epidemiologi, yakni yang banyak dibicarakan mengenai gangguan lemahnya perhatian atau hiperaktivitas. Misalnya, gangguan ini lebih condong terhadap laki-laki atau perempuan. Untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui sebelumnya tentang perbedaan masalah yang bersangkutan pada keduanya, seperti umur atau sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahasan dari Mbak Anissa Okta, yaitu B. Masalah klasifikasi dan diagnosis. Mengenai gangguan kejiwaan pada anak-anak di Indonesia, mengacu pada PPDGJ yang dulu telah dikemukakan. Merupakan kenyataan pula bahwa PPDGJ itu didasarkan pada pemikiran dan juga penemuan para ahli psikiatri Amerika Serikat. Dengan demikian, kita juga perlu berhati-hati dalam membuat diagnostik, karena situasi di Indonesia belum tentu sama dengan di Amerika Serikat. Sementara telah diutarakan bahwa situasi sangat berperan dalam gangguan pada jiwa dan juga perilaku seorang anak. Yang C yaitu tentang asesmen. Nah, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara asesmen untuk klinis anak dan juga remaja maupun dewasa, karena menggunakan prinsip yang sama. Namun, terdapat beberapa cara dan juga teknik yang berbeda antara pemeriksaan terhadap seorang anak dan juga terhadap seorang dewasa. Misalnya, untuk anak dan sering diperlukan keterangan dari orang tua atau orang-orang signifikan lainnya. Sedangkan untuk orang dewasa, kebanyakan keterangan didapat dari klien yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tentang psikologi klinis dewasa. Psikologi klinis dewasa merupakan psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan atau perilaku pada orang dewasa. Dewasa awal menurut Harlock 1993, dewasa awal yaitu penyesuaian dengan memanfaatkan kebebasan yang diperoleh dengan cara hidup baru. Dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Dalam psikologi klinis dilakukan dengan wawancara untuk menggali informasi mengenai klien dengan pendekatan seperti membangun rasa nyaman, aman, dan kepercayaan terlebih dahulu. Yang diharapkan klien bersedia bercerita dengan jujur dan juga menjawab apa yang ingin diketahui oleh psikolog. Pada proses wawancara, mungkin saja mengalami kendala-kendala tertentu. Kendala yang biasanya dialami oleh psikolog klinis dewasa adalah klien bisa saja mencoba untuk menjawab sebaik mungkin pertanyaan psikolog. Akan tetapi tidak nampak secara jelas apa yang dialami oleh seorang klien. Hal ini akan menyulitkan psikolognya dalam menganalisa.
Namun, psikolog harus tetap jeli dalam menganalisa setiap permasalahan klien dengan menggunakan metode lain, seperti alat untuk mengkonfirmasi jawaban klien, yaitu dengan cara observasi perilaku klien dan juga melakukan tes psikologis bila perlu. Selanjutnya yakni psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang kondisi psikologis terhadap kesehatan seseorang. Jadi, psikologi kesehatan ini mempelajari tentang kondisi perilaku terhadap seseorang atau individual, seperti contoh makan dengan gizi yang seimbang, olahraga secara teratur, lalu mengendalikan stres atau rekreasi, atau istirahat yang cukup, dan sebagainya. Psikologi kesehatan sendiri ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perilaku yang tidak sehat. Psikologi kesehatan memahami apa saja faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan. Hubungan antara pikiran manusia dan tubuhnya merupakan pemikiran dasar psikologi klinis kesehatan. Misalnya, gaya hidup, stres, dan coping. Perilaku manusia sendiri merupakan cerminan dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, persepsi, minat, keinginan, serta sikap. Selanjutnya yakni psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan penerapan metode, teori, serta konsep psikologi terhadap sistem hukum. Kini, psikologi forensik telah menjadi bidang kajian yang populer dalam peranan psikolog dalam pengadilan, termasuk proses yang mengawalinya dalam semua bidang, pidana maupun perdata, keluarga maupun perusahaan. Beberapa aktivitas utama psikolog forensik telah mendorong psikolog dalam banyak peran, di antaranya yakni sebagai saksi ahli, kasus-kasus kriminal, serta kasus-kasus perdata. Selanjutnya, yakni kaitan antara mind and body. Yang pertama menurut psikoanalisa. Sigmund Freud adalah salah satu perspektif psikoanalisa dalam membahas atau mengkaji mengenai manusia atau individu. Termasuk pula dalam membahas individu dalam konteks psikologi kesehatan. Bahwa munculnya gejala atau gangguan secara fisik adalah manifestasi dari adanya konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Yang kedua, yakni menurut psikosomatis. Penjelasan mengenai kaitan mind and body dari sudut pandang psikosomatis telah dipelopori oleh Dunbar pada tahun 1930 serta Alexander sekitar tahun 1940-an. Menurut Dunbar dan Alexander, gangguan atau sakit yang dialami oleh individu itu disebabkan oleh psikosomatis. Hal ini terjadi karena adanya konflik-konflik psikologis bawah sadar organ tubuh melalui sistem saraf otonom, hingga terjadinya kondisi sakit pada diri individu tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kekhususan psikologi klinis dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah, psikologi klinis mempunyai berbagai macam kekhususan. Di antaranya ialah psikologi klinis anak, psikologi klinis dewasa, psikologi klinis kesehatan maupun psikologi klinis forensik, dan masing-masing mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok berterima kasih dan meminta maaf atas kesalahan yang kami sengaja maupun tidak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.